semangat belajar. Ada orang di Bandung, ibu-ibu umur 84 tahun, belajar Quran dari nol. Sampai dia belajar terus, nggak pernah bosan dia belajar. Alhamdulillah sampai hafal 30 juz. Bukan hanya sekedar bisa baca, tapi bisa menghafalnya 30 juz. Luar biasa Bapak Saudara. Allah mudahkan kita kalau kita mau dekat sama Al-Quran. Sementara banyak orang mencacukan Al-Quran. Kita datang ke tempat ini, apa yang pertama dikasih hadiah? Kita dapat hadiah tas, isinya apa? Dibaca, kan gitu. Udah dikasih hadiah, kita baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah jangan sampai kan gitu. Ada jamaah saya itu, ada yang buta, nggak bisa lihat, buta. Dia setiap pekan datang ngaji, ingin belajar Quran, padahal nggak bisa baca, nggak bisa lihat. Masya Allah, Allah takdirkan tuh jamaah saya itu, Masya Allah, santri saya bisa hafal 30 juz, padahal dia nggak baca, nggak lihat Al-Quran. Dia cuma dengerin doang Al-Quran, sampai hafal. Itu orang buta mungkin memang hatinya bersih ya, matanya nggak lihat maksiatnya, nggak bisa dijaga matanya. Nah kalau kita kadang-kadang ya Allah mata gampang banget lihat maksiat, sampai ibadah haji, ibadah sholat, ibadah yang lain itu masih melihat maksiat. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillah min dzalik. Allah, ini jangan sampai kita begitu. Ya, jadi Nabi sampai bilang begitu. Allah berfirman, "Qala Rasul ya Rabbi inna qad takhadha hadzal Qur'ana mahjura." Sungguhnya umatku akan menjadikan Quran ini di masa bodoh kan dicuekkan. Pada Nabi udah wanti-wanti, apa bahasa kita wanti-wanti itu? Pesan. Udah pesen. Ketika haji wada, haji terakhirnya Nabi pernah haji terakhir. Beliau katakan taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lan tadilu abada, kitabullah wa sunnat rasuli. Aku tinggalkan sama kalian wahai sahabat, wahai kaum muslimin, dua pusaka. Kalau kalian berpegang kepada dua pusaka, niscaya kau tidak akan sesat selama-lamanya. Kalian tidak akan bangkrut, kalian tidak akan terinjak-injak oleh orang-orang kufar. Kalian akan bangkit, akan menjadi pemimpin. Dua wasiat itu, dua warisan itu kata Nabi, Kitabullah Al-Quran wa sunnat Rasul, dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jangan dijauhkan. Anak kita juga jangan jauhkan, keluarga kita jangan jauhkan. Makanya di antara doa yang biasa saya baca, ya Allah jadikan kami ahli Quran. Karena orang ahli Quran itu Masya Allah nggak ada yang masuk neraka. Bahkan mohon maaf, orang ahli Quran nggak akan mau binatang di bumi menggigit kita. Ahli Quran itu nggak mau. Berapa kali kita cek orang yang hafal Quran yang baik akhlaknya, ya makamnya dipindahkan, jenazahnya masih utuh. Ini jelas bukti bahwa Nabi SAW menyatakan sangat jelas para penghafal Quran. Bahkan Allah yang menyatakan itu. Allah akan memberikan perlindungan bukan hanya di akhirat nanti, di dunia pun di dunia Allah. Binatang-binatang mau makan beliau. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran insyaallah ya. Masyaallah. Yang terakhir beliau mengatakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ya takwa itu al-isti'dad liyaumir rahim, mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang. Apa itu? Kematian. Apa itu? Hari akhirat. Semua kita pasti akan mati. Betul? Betul. Kata Allah apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah. Atau setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua akan mati, Bapak. Orang tua kita udah mati, guru-guru kita udah pada meninggal dunia. Ya Allah, andai kata orang tua kita masih ada nih nyaksin kita ibadah haji, seneng gak? Ibu kita ngeliat kita ibadah haji, seneng gak? Masya Allah, ya Allah. Hari ini kita bilang sama ya Allah, orang tua kita gak ada, ya Allah. Kami bisa dipanggil, sementara orang tua kita belum di. Mungkin kalau bapak saudara sekalian ini dipanggil, ya Allah. Begitupun kita besok, jangankan bisa jamin tanggal 9 kita bisa wukuf di Arafah, besok belum tentu kita hidup. Jangankan besok bapak kamarnya di atas. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, lantai 30. Bisa jamin nggak ke lantai kita, ke kamar kita hari ini?
Bisa jamin nggak kita ke lantai kita? Ada yang bisa jamin? Ada yang bisa jamin. Bayangin, udah di hotel yang kita dudukin nggak bisa kita jamin ke atas, betul nggak? Artinya apa? Kehidupan dunia nggak pasti, sedangkan kematian pasti. Kenapa nggak kita persiapkan? Karena itu umrah rukun pertama, haji, rukun pertamanya adalah ihram. Dan kita ingat nih, dua helai pakaian yang kita pakai helai putih ihramnya atas sama bawah ya. Dan itu adalah di antara pakaian kita nanti setelah kematian. Jadi kalau kita pakai ihram ingat sama mati. Masa iya sih pakai ihram masih ya Allah. Udah pakai ihram masih ya Allah. Kadang-kadang gitu, akhlaknya masih buruk. Akhlaknya masih jelek aja, ya Allah udah pakai ihram. Astagfirullahaladzim, masih marah. Ya. Masih gontok-gontokan, masih berdebat, jidal. Ya Allah ya Allah, udah pakai ilmu masih begitu, nggak ingat sama kematian. Padahal itu pakai yang dia pakai adalah mengingatkan pada dia pakai nanti mati menggunakan kain kafan. Gitu. Ya. Perhatikan, ini syarat nilai dengan akhirat. Kita ibadah haji, syaratnya betul-betul orientasinya adalah akhirat. Kita pakai baju ihram ingat sama kematian kita. Udah pakai ihram, Allahu Akbar. Ya Allah nanti kita mati kayak gini. Ya, pakai ihram ini nanti model-model kita mau mati dibungkus. Kemudian kita ihram, lalu kita masuk ke Arafah. Insya Allah tanggal 9 kita di sana, kita wukuf. Mulai ba'da zuhur sampai jangan kira-kira mau ngapain tuh? Mau ngapain kira-kira kita wukuf? Ya, wukuf itu artinya berhenti sejenak. Buat apa? Bukan buat tidur, buat muhasabah, introspeksi. Dulu kita balik sampai sekarang nih dosa kita udah berapa banyak? Diingat-ingat. Ya Pak ya, saudara sekalian, jangan sampai apa yang dikatakan ulama ya menjadi kenyataan. Celaka orang yang melupakan dosanya. Ya. Tapi sebaik-baik orang adalah orang yang selalu ingat terhadap dosa yang dia perbuat dan melupakan amal soleh yang telah dilakukan. Ingat dibalik ya, jangan kita ingat-ingat apa yang kita kerjain. Wah, ini amal soleh kita, ini sedekah kita, nggak usah. Justru orang yang celaka itu kalau kita ingat-ingat amal soleh kita, itu celaka itu. Ya. Yang baik itu kalau kita sudah beramal, lupakan, udah ikhlas, selesai. Tapi kalau kita berbuat dosa, ingat terus, ingat, ya Allah, ingat nanti dihukum di Arafah begitu. Ya Allah dulu kecil begini, dewasa gini, ya Allah ninggalin sholat berapa kali, berbuat dosa begini, dosa kecil, dosa besar, ya Allah ingkar sama orang tua, durhaka sama orang tua, ya Allah banyak banget gitu ya. Itu tuh berbuat dosa sama istri kita, sama suami, ibu-ibu yang di sana, ya Allah. Dosa sama anak, ada nggak kita dosa sama anak? Kita kadang-kadang nggak peduli sama anak. Sampai anak kalau kita datang kadang-kadang nggak senang. Dia senang kalau bapaknya pergi. Begitu? Ada yang begitu? Kalau bapaknya senang, datang langsung takut, nggak suka. Kenapa? Karena kita memang kurang sayang sama anak kita. Kalau kita sayang sama anak kita ya, kita baik sama anak kita ditunggu-tunggu sama anak kita. Betul? Apa dia bapak datang gitu ya? Tapi kalau kita nggak baik sama anak, biasanya anak nggak suka kedatangan kita, nggak ditunggu-tunggu. Nauzubillah min. Kenapa? Karena kita banyak bikin dosa sama anak kita. Nggak mungkin anak kita jauh sama kita kalau kita tidak berbuat dosa. Ya. Tapi kalau kita banyak berbuat dosa sama anak kita, maka anak kita makin jauh. Nauzubillah. Akhirnya dia punya teman, ganti bapaknya jadi penjahat. Nauzubillah min. Ini kayaknya tuh dosa sama anak kita, dosa sama keluarga, kakak, adik, encang, bahasa Betawi gitu ya, kakek, nenek, gitu kan, masuk paman, semua diingat-ingat. Belum lagi sama tetangga yang dulu, tangga 1, tangga 2 lah, kita kan pindah-pindah tinggalnya. Ya Allah putus silaturahim. Pada Nabi katakan barang siapa memutuskan silaturahim, maka dilarang baginya mencium bau surga. Lah kita putus silaturahim banyak ya, teman-teman putus silaturahim. Dosa nggak kira-kira? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kita ingat. Baru kemudian apa yang kita lakukan? Kita bikin rencana. Besok kalau saya sudah balik ke tanah air, saya pengen aktif di masjid, saya akan aktif untuk berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan Islam lebih baik,
umat Islam semakin baik. Kan gitu ya, negara kita selamat, kita doain selamat. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita doain negeri kita ya, negara kesatuan Republik kita selamat. Kita doain ya Allah, selamatkan negeri kami ya Allah, selamatkan bangsa kami ya Allah. Begitu ya, kita doa. Nanti kita wukuf baca itu, karena doa itu mustajab. Doa di wukuf, kita wukuf mustajab, dikabulkan sama Allah. Kita doain jangan buat diri kita, bukan dari keluarga doang, ya, bukan dari teman-teman tetangga saja, saudara kita bukan, tapi kita doain bangsa kita, negeri kita doain. Mudah-mudahan kita negeri mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita minta ya Allah jadikan negeri kami ya Allah negeri yang berkah ya Allah. Gitu ya, Masya Allah. Perlu apa? Perlu rencana. Kita rencana ini besok lebih baik bagaimana kita pulang kampung, pulang ke tanah air untuk bisa lebih baik. Terlebih lagi kita akan pulang ke akhirat, jangan nggak kita siapin. Kemudian setelah itu kita apa? Melakukan apa? Mandi. Kemudian melempar jumroh, luar biasa. Lempar jumroh, Pak. Lempar jumroh itu simbol apa tuh, Pak? Perlawanan. Kita nggak boleh diam sama setan. Ya.